Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husna Dwiana, NPM 1911020037, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dari kelompok KKNDR 115 dengan dosen pembimbing Ibu Fraulein Intan Suri MSI. Halo teman-teman, kenalin nama aku Husna Dwiana. Aku mau jelasin nih beberapa hal terbaru dari pandemi ini. Teman-teman tahu tidak, COVID-19 merupakan penyakit menular loh, yang mana sebagian besar orang yang tertular mengalami gejala ringan hingga mematikan. Adapun total konfirmasi korban meninggal yang ada di seluruh dunia melebihi 700.000 orang dan hampir 23 juta warga di seluruh dunia terkonfirmasi positif. 14 juta orang dinyatakan sembuh dari penyakit virus mematikan ini. COVID-19 muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, Cina, dan menyebar ke negara lain mulai Januari 2020, dan di Indonesia mengumumkan adanya kasus ini pada Maret 2020. Infeksi COVID-19 dapat menyebar dengan beberapa cara loh teman-teman, seperti percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap COVID-19. Sejak awal kemunculannya virus ini terus berevolusi, dapat dibuktikan dengan gejala-gejala yang ditimbulkannya. Gejala tersebut berjumlah 11, dengan 3 diantaranya adalah gejala baru seperti yang dilansir di Mandiri InHealth, di mana biasanya gejala ini muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah penderita terekspos virus ini. Ada demam atau menggigil, batuk, napas pendek, atau kesulitan bernapas, kelelahan, pegal-pegal, dan nyeri otot, sakit kepala, pusing, indera pengecap, dan penciuman sakit, tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual atau muntah, dan yang terakhir diare. Siapapun dapat terinfeksi virus ini. Akan tetapi, ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak terjangkit COVID-19. Berikut beberapa cara mencuci, seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Dan ketika tangan kotor serta belum dicuci, sebisa mungkin kita tidak menyentuh wajah, hidung, mulut. Hindari juga kontak langsung dan tetap berjarak dengan orang lain, terutama dengan orang yang sakit. Selalu jauhi hewan maupun unggas liar dan juga hindari menyentuhnya. Kemudian gunakan tisu untuk menutupi hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Jika sudah segera buang tisu tersebut, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit ya. Oh iya, jangan lupa untuk konsumsi selalu vitamin C dan beberapa suplemen lainnya sebagai peningkat imunitas tubuh. Dan yang terakhir, jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker apabila ingin keluar rumah, membeli peralatan atau bahkan logistik yang memang benar-benar diperlukan. Namun, sebelum menggunakan masker, banyak hal yang harus diperhatikan karena biasanya terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan masker, seperti yang sudah ditulis oleh Sarah Bundel dan dilansir di Moffitt Cancer Center. Nah, kesalahan pertama yaitu ketika masker hanya menutupi mulut, masker harus menutupi lebih dari sekitar mulut. Posisikan masker mulai dari penggal hidung sampai dagu. Kesalahan
Kedua, yaitu saat masker terlalu longgar sebelum menggunakan di luar rumah. Pastikan masker menempel dengan pas dan nyaman di wajah kita, terutama saat digunakan untuk bernapas. Kesalahan ketiga yaitu ketika kita memegang masker saat masker digunakan, alangkah lebih baiknya kita bersihkan tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker dan jangan pernah posisikan masker di bawah dagu hingga leher pada saat tidak menggunakannya. Ketika beraktivitas yang mengharuskan untuk melepas masker, lebih baik masker dilepas saja daripada meletakkan di bawah dagu hingga leher. Kesalahan keempat yaitu pada saat melepaskan masker, ketika akan melepaskan masker, usahakan sebaik mungkin untuk tidak memegang masker bagian luar dan lebih baik melepaskannya dengan memegang bagian pingkat tali yang menyangkut di daun telinga. Jika sudah melepasnya, segera cuci tangan sebelum memegang mata, hidung, atau mulutnya. Kesalahan terakhir yaitu ketika kita bisa membersihkan masker dengan benar, untuk menggunakan kembali masker kain, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah masker kita terkontaminasi atau tidak. Kemudian, masker tersebut harus sering dibersihkan. Teman-teman bisa menggunakan mesin cuci untuk membersihkannya. Selain masker, terdapat juga loh pelindungan muka dari plastik yang mungkin lebih dikenal dengan nama face shield. Pelindung banyak digunakan untuk melindungi masyarakat ketika di luar rumah. Namun, apakah pelindung plastik ini memang benar-benar bisa melindungi muka dari infeksi udara dengan baik? Berikut seputar informasi yang dilansir oleh laman BPC Teacher mengenai hal ini. Mohon disimak ya teman-teman. Setiap kita mengucapkan beberapa kata, ternyata secara tidak langsung kita juga menyemprotkan ribuan tetesan aerosol. Kemudian apabila terdapat seseorang yang terinfeksi virus, maka ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol yang sudah terinfeksi virus. Apalagi jika dibayangkan ketika orang terinfeksi virus menggunakan pelindungan masker, namun tidak menggunakan masker di dalamnya. Secara tidak langsung ia akan menyemprotkan ribuan tetesan aerosol ke udara karena pelindungan plastik tersebut tak akan pernah bisa menutupi secara sempurna pada bagian muka. Maka dari itu sebaiknya kita tetap menggunakan masker ya teman-teman. Walaupun sudah menggunakan pelindung plastik, selain mengurangi penyebaran virus bagi orang yang sudah terinfeksi, tetapi hal ini juga bisa melindungi kita loh semua dari infeksi virus tersebut. Pesan aku untuk teman-teman, tetap jagalah kesehatan diri kita dan juga ciptakan lingkungan yang sehat serta tetap berada di rumah aja. Semoga penjelasan dari saya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.